kepalanya putus, ia tetap bisa hidup asal kepalanya jatuh ke tanah. Ajian ini sangat susah dipelajari oleh banyak orang. Syarat ritualnya kadang membuat orang jadi susah. Misalnya ada syarat untuk dilarang menikah. Ada juga yang dilarang makan dan minum tertentu. Dalam dunia film kita pernah melihat ajian di salah satu acara misteri. Sebut saja ada tokoh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sakum Dumadi Kalis Nerpedo Nir Insan Bikolo. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang 7 ajian gaib yang ada di tanah Jawa. Seperti apakah 7 ajian tersebut? Silakan simak video ini sampai habis dan jangan lupa membagikannya ke komunitas Anda. Keberadaan sejumlah ajian atau ilmu Jawa kuno di Indonesia, percaya atau tidak, hingga saat ini masih tetap digunakan oleh sejumlah orang yang masih percaya akan kesaktiannya. Tidak bisa dipungkiri memang, kalau ajian atau ilmu Jawa kuno ini pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia kerap digunakan sebagai ilmu yang dipakai untuk melawan penjajah Belanda. Legenda ksatria dengan ajian ilmu kebalnya misalnya adalah salah satu dari kisah yang dipercaya turun-temurun di masyarakat seluruh Indonesia sebagai bagian dari salah satu ilmu Jawa kuno. Dalam video ini akan kami coba mengulas sekiranya ada 7 ajian sakti sebagaimana dilansir dari buku ilmu Jawa kuno yang dipercaya masih digunakan hingga saat ini. Yang pertama adalah ilmu rawa rontek. Ilmu kebal bacok dan bisa hidup kembali asalkan jatuh ke tanah. Ilmu rawa rontek adalah ajian ilmu hitam. Orang yang memiliki ajian ini akan kebal terhadap senjata tajam. Bahkan kalaupun kepalanya putus, ia tetap bisa hidup asal kepalanya jatuh ke tanah. Ajian ini sangat susah dipelajari oleh banyak orang. Syarat ritualnya kadang membuat orang jadi susah. Misalnya ada syarat untuk dilarang menikah. Ada juga yang dilarang makan dan minum tertentu. Dalam dunia film kita pernah melihat ajian di salah satu acara misteri. Sebut saja ada tokoh Mak Lampir. Saat ini ajian rawa rontek masih dilakukan oleh banyak orang untuk membentengi dirinya atau untuk melawan orang lain. Lihat juga manusia aneh kebal listrik 11.000 volt dari India. Yang kedua, ajian Pangeran Bandung Bondowoso. Kuat dan sangat kebal terhadap senjata. Masih ingatkah Anda dengan kisah Loro Jonggrang dengan Pangeran Bandung Bondowoso? Sepasang insan yang ada dalam cerita legenda pembangunan Candi Prambanan. Mungkin hanya Bandung Bondowoso satu-satunya manusia yang mampu menggerakkan jin untuk membantunya membuat candi hanya dalam waktu semalam saja.
Ajian milik Bandung Bondowoso ini dipercaya ada dan nyata sampai sekarang. Orang yang memiliki ajian ini biasanya mampu mengangkat benda besar dengan tangan kosong. Jika ada orang jahat yang melempar senjata, benda tajam itu akan memantul sebelum mengenai pemilik ajian. Terakhir, mereka juga mampu menggerakkan jin yang ada di alam liar agar tunduk dengan perintahnya. Yang ketiga, Saifi Angin. Bergerak cepat seperti angin. Ajian Saifi Angin membuat orang yang memilikinya mampu bergerak dengan cepat, bahkan secepat angin hingga bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam hitungan detik saja. Ada yang bilang ajian ini membuat pemiliknya menjadi bisa terbang seperti angin dan mengembara kemana saja. Ajian ini konon dimiliki oleh para wali di masa lalu. Mereka akan menggunakannya untuk syiar agama hingga mudah berpindah. Selain itu, ajian ini juga digunakan sewaktu-waktu ada acara antara para wali di tempat yang berjauhan. Saat ini, ajian Saifi Angin masih dianggap ada, namun susah untuk mendapatkannya. Yang keempat, ajian Sakti Pancasona, memulihkan tubuh dengan menyatu di alam bebas. Salah satu ajian yang paling terkenal akan kesaktiannya dinamakan ajian Pancasona. Ajian ini membuat orang yang mengamalkannya mengalami kekebalan tingkat tinggi. Tergores pisau hingga terbacok atau sampai diledakkan tidak akan membuatnya mati selama masih ada alam, artinya mereka bisa hidup. Ajian ini berasal dari jin dan makhluk jahat lainnya. Itulah mengapa ajian ini termasuk aliran ilmu hitam. Orang yang mengamalkan ajian ini biasanya melakukan ritual-ritual aneh tak masuk akal agar segera diwarisi ilmu kekal alias tak bisa mati. Jin yang jahat biasanya akan merasuki manusia yang memiliki ajian ini hingga kelakuannya jadi sangat jahat. Yang kelima, ajian Brojo Musti, memiliki pukulan tinju yang sangat dahsyat. Ajian Brojo Musti konon dimiliki oleh Gatotkaca yang memiliki julukan otot kawat dan tulang besi. Orang yang memiliki ajian ini mampu membuat tubuhnya jadi sangat kebal. Seperti Gatotkaca yang kulitnya tak tergores oleh apapun, bahkan pisau paling tajam di dunia. Selain tubuh yang sangat kuat serta kebal, ajian sakti asli Indonesia ini juga membuat pemiliknya memiliki pukulan tinju yang sangat mematikan. Bahkan orang yang terkena kepalan tinju bisa susah sembuh dan jika parah bisa kehilangan nyawanya. Orang yang punya ajian Brojo Musti harus mampu menggunakan ilmu ini dengan bijaksana. Yang keenam, ajian Inti Lebur Saketi, dikenal sanggup membunuh jin dan setan. Ajian Inti Lebur Saketi adalah sebuah ajian yang kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan pemiliknya mampu membunuh dan melebur jin serta setan jahat yang mengganggunya. Itulah mengapa orang yang memiliki ajian ini sangat ditakuti oleh bangsa makhluk halus. Selain mampu melawan makhluk halus, ajian ini juga mampu menyembuhkan penyakit aneh. Misalnya penyakit akibat guna-guna, tenung, atau santet. Pengobatan ini akan dilakukan secara magis hingga tingkat kesembuhannya sangat tinggi. Itulah mengapa orang yang memiliki ajian ini harus menggunakannya secara bijak. Yang terakhir adalah ajian ilmu karang. Apa yang disentuh akan hancur lebur. Ajian ilmu karang adalah ajian yang dikenal sangat hebat. Bahkan dipercaya jika ajian ini ditakuti oleh banyak makhluk di dunia ini.
termasuk bangsa jin dan setan yang kerap memberi ilmu kepada manusia. Orang yang punya ilmu ini akan susah dikalahkan. Apa saja yang ia pegang akan hancur lebur seperti es krim yang meleleh. Orang yang memiliki ilmu ini harus mampu menggunakan ilmunya dengan bijak. Jika tidak, mereka akan membuat kehancuran di bumi ini. Orang yang ingin mendapatkan ilmu ini juga harus menjalani serangkaian ujian berat sebagai syarat ketekunan. Konon, ilmu ini diturunkan oleh makhluk halus seperti jin yang berwujud sangat menyeramkan. Sebenarnya masih banyak lagi ilmu ajian sakti Indonesia yang masih digunakan sampai sekarang. Tak heran, Indonesia memang kaya akan keragamannya. Tiap daerah pasti memiliki ilmu ajian sakti yang berbeda satu sama lain. Sekian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi, kalih nir ing sambikala.